Halo Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info seperti biasa mengenai aplikasi Guru Kanda. Pada info kali ini saya akan berbagi tentang kesalahan yang dilakukan oleh Tentor sebagai suatu pelanggaran dari aplikasi. Jadi pada aplikasi Guru Kanda ini saya buka ya. Ada pelanggaran di mana pelanggaran itu dilakukan karena siswa melaporkan tentornya dikarenakan ya pelanggaran itu. Jadi pada ini ya, kalian klik riwayat ini yang di tengah. Tuh ada lapor. Di kolom lapor ini berarti kumpulan dari soal-soal di mana kalian sebagai tentor melakukan pelanggaran. Jadi info kali ini sangat penting bagi tentor supaya tentor tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan ini. Ini saya baru melakukan pelanggaran sebanyak 5 teman. Tapi ya masih bisa kayaknya. Masih bisa beroperasi. Waktu itu saya pernah dengar peringatan kalau sering melakukan pelanggaran maka akun akan di nonaktifkan ataupun bisa diblokir. Jadi kalian hati-hati ya teman. Ini akan saya sampaikan pelanggaran-pelanggarannya supaya kalian tidak melakukan pelanggaran tersebut selama menggunakan aplikasi ini. Dari yang pertama nih, pelanggaran pertama adalah nih, mohon jangan memberikan jawaban seperti ini ya kak, dimana langsung berikan screenshot dari internet. Jadi ini pernah saya ngirim foto hasil screenshot dari internet dan langsung memberikannya kepada siswa. Ternyata siswa ini malah memberikan komen jangan seperti ini, menolak jawaban. Jadi kalau kalian pengen nulis apa itu pengertian ataupun cara, itu lebih baik kalian tulis di kertas dengan tulisan tangan kalian sendiri, karena itu akan lebih dihargai oleh siswa daripada seperti ini ya. Kelihatannya sih rapi, cuma ternyata ini merupakan bentuk pelanggaran. Yang kedua nih, yang kedua ini juga merupakan pelanggaran. Kenapa? Ini ada mana ya, ini ya, maaf. Mohon tidak menjawab di chat room dan mohon ditulis di kertas beserta penjelasan rinci. Terima kasih. Jadi kalian tidak boleh menggunakan jawaban seperti ini. Ini merupakan chat room. Jadi pada saat kalian menjawab soal akan disediakan kolom ketik. Nah, kolom ketik itu hanya sebagai pelengkap teman. Kalau kalian hanya ngirim jawaban lewat ketikan di situ, maka bisa-bisa dilaporkan oleh siswanya, dan itu merupakan bentuk pelanggaran yang memang kebijakan aplikasinya juga ada. Lanjut ke yang ketiga, pelanggaran ketiga. Oh iya, setiap pelanggaran poinnya akan 0 dan tidak diterima. Ini dua pelanggaran yang di atas ini poinnya masih, karena baru-baru kali ini saya melakukan pelanggaran. Kalau yang ini
sudah lama. Jadi otomatis pelanggaran yang kita lakukan tidak akan dapatkan sama sekali poin. Justru kita akan mendapatkan pengurangan poin ya. Lanjut ke pelanggaran ketiga. Nah, pernah saya ingatkan bahwa siswa yang mengirim soal dalam satu foto itu lebih dari satu soal, maka kita sebagai tentor bisa melaporkannya. Karena kebijakan aplikasi ini, setiap siswa itu hanya boleh mengajukan satu pertanyaan. Cuma satu pertanyaan di mana satu pertanyaan tersebut bercabang seperti ini ya, ada ABCD-nya. Soal beranak itu masih dalam satu soal dan tidak bisa kita laporkan. Karena itu tetap disetujui oleh aplikasinya. Nah, di sini saya dilaporkan karena saya hanya mengirim 3 jawaban. Yang D sama E itu tidak saya jawab karena saya ingin siswa ini buat latihan. Ternyata pelanggaran, teman. Jadi kalian mohon jawab semuanya ya. Memang niat kita baik untuk melatih siswa. Cuma ya mau gimana lagi. Kebijakan aplikasinya seperti ini. Jadi mohon kalian sebelum menjawab soal, pikirkan dulu jika soal itu bercabang, apakah semua soal bercabang itu bisa kalian kerjakan atau tidak. Kalau kalian hanya bisa mengerjakan beberapa anak soal, maka bisa-bisa kalian terkena pelanggaran. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini dinamakan pelanggaran karena saya hanya mengirim pesan. Seperti tadi ya, pelanggaran sebelumnya, jangan langsung mengisi jawaban di chat room. Chat room itu seperti ini, bentuknya biru, warnanya biru maksud saya. Di sini soal tidak lengkap dan saya tidak melaporkan siswa tersebut karena dalam pikiran saya mungkin nanti siswa akan mengirim soal lanjutan. Ternyata tidak. Tuh, di sini tulisannya mohon tidak menjawab soal yang tidak lengkap tapi langsung melaporkannya. Ini juga pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman ya. Kalau ada soal yang tidak lengkap, dilaporkan aja. Jangan menjadi kesempatan buat kalian untuk dijawab dan nunggu poin otomatis datang. Jangan seperti itu. Lanjut ke pelanggaran terakhir. Nah, ini juga ada pelanggaran dimana 2 kali dilaporkan. Di sini ada tentor bernama Mariam. Dia mengirim jawaban hanya seperti ini tanpa cara dan akhirnya dilaporkan. Tuh alasannya karena pembahasan tuh jawabannya salah. Lanjut, ini jawaban saya. Jawaban saya udah ada caranya, cuma saya baru ngirim 2. Karena saya rasa itu ya, kan kebijakan aplikasi kan hanya satu soal, sedangkan dia mengirimnya lebih dari satu soal dalam satu foto. Harusnya saya yang melaporkan.
Tapi karena saya menjawab dan mengirimnya, maka siswa yang melaporkan. Tuh alasannya tidak mengerjakan keseluruhan soal. Jadi teman-teman, kalau ada soal seperti ini, dalam satu foto ada lebih dari satu soal, maka kalian langsung melaporkan saja. Kalau merasa itu repot dan hanya dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kalau kalian merasa berat dan 10 menit itu nggak cukup buat ngerjain soal sebanyak ini, maka kalian melaporkan saja. Otomatis poin yang kalian poin pengurangan poin pada saat kalian melihat soal, yaitu 20 poin, itu akan dikembalikan kalau kalian melaporkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa tonton videoku sebelumnya ya, dan jangan lupa subscribe dan like channelku supaya channelku bisa berkembang dan aku bisa meng-share info-info terkait dengan aplikasi Guru Kanda. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. See you next time.